Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Sudah capek ya? Sebelumnya ada pelajaran apa? Belajar. Belajar tentang apa kalian? Pelaku ekonomi sama sejarah. Kalau begitu, ibu tanya nih, peran pelaku ekonomi seperti yang kalian pelajari waktu kemarin itu kan ada 3 ya? Apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dari ketiga pelaku tersebut, yang sering kalian lakukan itu apa saja? Konsumsi ya? Contohnya? Beli baju. Banyak ya? Contoh lain mungkin, Bu, saya konsumsinya ini, Bu, sering makan ke pasar mungkin, atau produksi dari kalian ada yang pernah ikut jualan ibu ke pasar mungkin, Buat kue. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang suatu kegiatan yang ada di pasar. Biasanya di pasar itu sering terjadi interaksi kan? Apa itu interaksinya biasanya di pasar? Tawar-menawar, betul sekali. Kalau tawar-menawar itu pasti ada hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Ada yang pernah tawar-menawar dengan penjual? Ibunya, kisah nggak ibunya waktu nawar harganya 35.000 terus jadi ya luar dugaan emang ibu. Ibu itu pokoknya. Iya. Saya kasihan sama dagang. Rasanya pengen kabur kalau ketemu. Iya. Nah, untuk pemahaman kalian lebih lanjut, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran ya. Nanti disimak baik-baik. Harus jangan sampai ada yang tidak. Ini mata saya dulu apa sih? Hai, pagi hari ini aku akan membeli barang belanjaan untuk tempo ibu di pasar itu dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga satu kilo itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkuk bakso itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu buku permintaan dan penawaran. Sebelumnya, perhatikan kamu dengar apa itu permintaan penawaran. Nah, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Sedangkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kamu bisa menyebutnya dengan penawaran atau supply. Lalu maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa ya? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Aku merupakan seorang penjual minuman kopi kekinian. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup kopinya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku, dari anak kuliahan, orang-orang kantor samping kedaiku ini, sampai bapak-bapak yang hobinya motoran itu. Namun karena kopiku sudah habis terjual, orang-orang pindah mencari minuman kopi di kedaiku saya itu. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok kopinya. Nah, karena stok sudah tersedia,
orang-orang jadi berdatangan ke kedai itu lagi. Hehe, permintaan minuman kopi itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasang tarif lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, jika harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga kopinya. Karena penjualanku semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok kopiku lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan. Karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi bila harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kamu bandingkan kurva permintaan pelanggan dan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keinginan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Hehehe, sangat indah ya. Oke, sudah paham kan sekarang tentang buku permintaan dan penawaran? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oh ya, tadi belum Ibu absen ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua. Oke, sekarang akan Ibu lanjut untuk materinya tentang tadi di video pembelajaran ini tadi ada dari kalian ada yang bisa memberi tanggapan. Videonya itu tadi membahas tentang apa saja, pokok-pokoknya saja. Silahkan, mungkin dari anak-anak ada apa saja tadi? Ada permintaan, terus ada penawaran, terus tadi ada kurva permintaan, kurva penawaran, terus sama titik equilibrium ya. Kalau di gambar sini, kira-kira kurva permintaan itu nomor 1, 2, apa 3? 2. 2 apa 1 apa 3? 2. Ini namanya kurva permintaan. Nah, apa itu permintaan? Permintaan, kalau kurva permintaan itu kan oh ya silakan Mbak Vina. Kurva permintaan. Jadi permintaan itu adalah sesuatu atau keinginan dari seseorang yang ingin membeli atau menggunakan barang berdasarkan tingkat harga dan periode waktu tertentu. Nah, di sini kurva permintaan di sini adalah menunjukkan harga dengan jumlah permintaan dan penawaran. Di sini kalau dari sudut pandangnya konsumen, semakin tinggi jumlah harga, maka penawaran yang dihasilkan juga semakin sedikit. Nah, kalau yang kurva penawaran berarti yang nomor 1.
permintaan dan penawaran. Kalau dari sudut pandang pengusaha, kurva penawaran di sini menunjukkan semakin tinggi harga barang, maka akan semakin banyak jumlah stok atau jumlah barang yang akan diperdagangkan. Kalau yang titik equilibrium itu apa? Menurut kalian titik keseimbangan harga ya. Ini berarti kalau di sini gambarnya tentang titik keseimbangan harga. Keseimbangan harga, oke. Titik keseimbangan harga itu bisa terjadi, bisa menggambarkan ada suatu kondisi di mana konsumen menginginkan harga dengan yang sama dengan produsen. Produsen atau pengusaha. Jadi titik keseimbangan harga itu titik di mana bertemunya harga yang diminta oleh konsumen itu sama dengan harga yang diinginkan oleh pedagang atau produsen. Nah, sekarang ibu tanya, contoh dari ibu kelas kembali aja deh. Kalau dari penjelasan ibu tadi, ada yang bisa menjelaskan apa itu permintaan dan apa itu penawaran? Silahkan. Saya tunjuk gimana? Kalau saya tunjuk. Silakan Mbak Jila. Permintaan itu ya. Kalau penawaran sejumlah barang atau harga yang ditawarkan oleh produsen. Betul sekali. Nah, kalau misalkan dari permintaan dan penawaran sendiri, kalian bisa mengerjakan tugasnya ya. Langsung saja. Ya. Ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok. Yang nomor pertama ini pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Jadi gini, ibu akan sedikit sambil mengerjakan ya, ibu akan sedikit menjelaskan tentang tadi di dalam video pembelajaran juga sudah disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga atau faktor-faktor terbentuknya harga itu ada banyak. Contohnya yang pertama itu biaya produksi. Jadi kayak misalkan biaya produksi dari sepatu ya. Sepatu itu kan pasti perlu biaya produksi. Nah, itu juga akan mempengaruhi terbentuknya suatu harga. Kalau harga bakunya semakin tinggi, berarti sepatunya yang dijual juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah keuntungan ya. Kalau keuntungan itu juga termasuk dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Kalau keuntungan yang didapatkan produsen ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, juga mempengaruhi harga. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang ketiga itu adalah strategi bisnis.
Sudah selesai. Sudah. Oke, kalau sudah, salah satu dari kalian nanti Ibu minta untuk membacakan jawabannya. Silakan. Ya, dari kelompok nomor 3. Langsung Ya. jawaban nomor 1, permintaan yaitu sesuatu yang diinginkan atau diminta oleh konsumen. Kemudian penawaran yaitu harga yang ditawarkan produsen ke konsumen. Nomor 2, faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama biaya produksi, kemudian keuntungan, strategi bisnis, kemudian jumlah permintaan pelanggan dan persaingan. Kemudian ke yang ketiga, Gambarnya gambarnya seperti ini. Oh iya. Betul sekali. Luar biasa. Untuk yang kelompok 2 silakan. Silakan digambar di depan.
capek ya. Hari ini, setelah ini masih ada pelajaran apa enggak? Masih ada ya. Tetap semangat ya. Bagaimana materinya hari ini, ada yang kesulitan, mungkin ada yang ditanyakan? Ibu simpulkan lagi ya. Jadi kalau dari LKPD yang sudah kalian kerjakan ini semua jawabannya sudah betul ya. Permintaan ya. Jadi permintaan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Kemudian yang kalau penawaran adalah sejumlah harga atau barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu ada 5 ya. Itu ada biaya produksi ya, kayak tadi Ibu sebutkan. Biaya produksi itu misalkan contohnya sepatu. Nah, terus itu biaya produksinya kalau tinggi berarti harganya juga tinggi. Kemudian itu yang kedua adalah keuntungan. Jelas kalau keuntungannya kan juga mempengaruhi harga. Terus yang ketiga itu strategi bisnis. Strategi bisnis itu contohnya kayak misalkan perusahaan smartphone ya. Perusahaan smartphone itu kan pasti kalau dalam meluncurkan barang atau meluncurkan HP atau smartphone itu di awal-awal kan pasti harganya dinaikkan kan, harganya tinggi. Nah, namun seiring berjalannya waktu harganya tersebut turun. Itu juga termasuk jenis strategi bisnis dalam menetapkan harga. Kemudian yang ketiga adalah jumlah permintaan pelanggan. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan penjual mie ayam. Menurut kalian penjual mie ayam itu banyak dijual di mana? Di pinggir jalan ya. Kalau di sekolah dengan misalkan di perumahan gitu, banyak peminat di mana? Kalau mie ayam di sekolah apa di sekitar keliling rumah, di sekitar perumahan? Menurut kalian gimana? Sekitar rumah ya. Berarti kalau begitu itu juga termasuk dari mempengaruhi harga, karena kan kalau misalkan banyak permintaan dari pelanggan di sekitar rumah, itu berarti juga semakin banyak yang pengen beli mie ayam. Kemudian yang selanjutnya adalah persaingan. Persaingan juga termasuk dalam yang mempengaruhi harga. Baik, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Mudah-mudahan materi yang Ibu ajarkan hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan menambah wawasan kalian semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.